액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video aku. Perkenalkan, nama aku Priti dari kelas 1 Teknik Informatika G. Di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang materi input device. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep teknologi informasi dari Bapak Erzi Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih untuk aku dan teman-teman dalam memahami materi input device. Jadi langsung saja kita masuk ke materi perangkat input pada komputer. Ini kita akan membahas 3 bagian penting. Yang pertama adalah pengertian perangkat input pada komputer, yang kedua adalah fungsi perangkat input, dan yang terakhir contoh-contoh dari perangkat input itu sendiri. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu perangkat input. Nah, jadi perangkat input adalah komponen penting dalam sistem komputer yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dan aplikasi. Iya, betul. Terus, perangkat ini memiliki peran krusial dalam mengubah input fisik atau sinyal menjadi bentuk digital yang dapat dipahami oleh komputer. Dengan begitu, pengguna dapat memberikan instruksi, masukkan data, dan mengendalikan tindakan pada komputer. Jadi, perangkat input ini dipasang sesuai dengan slot atau portnya masing-masing, yang biasa itu kita kenal dengan port I/O atau port input output. Ini tuh dilakukan untuk memasukkan atau mentransfer data dari luar ke dalam mikroprosesor untuk diproses dan diterjemahkan secara digital. Pertama itu ada port PS2, itu biasa digunakan untuk mouse atau kedua keyboard. Tapi yang dua ini udah sangat jarang ditemui. Dan bahkan sekarang itu keyboard sama mouse udah seringnya pakai USB port. Selanjutnya ada Ethernet port yang pastinya untuk network, atau mungkin teman-teman biasa lebih kenal itu sama yang namanya RJ45, konektor RJ45 itu sama aja sama Ethernet port ini. Selanjutnya ada serial port, itu untuk dial-up modem. Kemudian ada FGA port, itu biasa digunakan untuk input monitor. Selanjutnya ada LPT1 printer, yang pastinya juga untuk printer. Kemudian di sini ada yang 3 ini yang lebih kurang mirip lah ya. Di sini itu bisa digunakan untuk speaker, line in, atau juga mikrofon. Dan yang terakhir itu ada game sport, yang pastinya untuk nge-game, joystick ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan fungsi perangkat input. Jadi ada beberapa fungsi dari perangkat input. Yang pertama itu ada untuk mengonversi input manusia menjadi data digital. Maksudnya apa? Jadi dengan menggunakan perangkat input ini, kita bisa mengkonversikan bahasa manusia atau apapun yang diinput manusia menjadi data digital.
Kemudian, untuk memungkinkan interaksi antar manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Yang ketiga, untuk membantu memberikan kontrol atas operasi komputer. Sistem operasi adalah perangkat program khusus yang terintegrasi penuh yang menangani semua operasi komputer. Sistem operasi bertugas untuk mengontrol dan memantau pelaksanaan semua program lain yang ada pada komputer, yang juga mencangkup program aplikasi dan perangkat lunak sistem yang lainnya pada komputer. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna. Hal ini berarti membuat pengguna atau user dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih cepat, lebih baik, dan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, yang terakhir adalah penggunaan teknologi dengan alat yang beragam. Di masa sekarang ini, penggunaan teknologi yang beragam sangat bermanfaat bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, perangkat-perangkat ini dirancang untuk membantu kita menyelesaikan tugas, berkomunikasi, memperoleh informasi, dan banyak hal lagi. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu input device dan apa saja manfaatnya, kita masuk ke apa saja sih contoh input device atau perangkat input itu. Yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard adalah salah satu perangkat input yang paling umum digunakan oleh pengguna komputer. Dengan menggunakan perangkat input ini, pengguna dapat memasukkan karakter, angka, dan simbol ke dalam sistem komputer melalui penekanan tombol-tombol yang terdapat pada papan tombol. Yang kedua ada mouse. Mouse digunakan untuk mengontrol gerak kursor pada layar komputer. Dengan menggunakan mouse, pengguna dapat mengklik, menggeser, dan mengarahkan kursor ke berbagai elemen grafis yang ada pada layar. Bahkan saat ini, mouse juga sudah dilengkapi dengan tombol tambahan dan sensor gerak seperti scroll wheel dan sensor optik. Selanjutnya ada touchscreen. Touchscreen merupakan perangkat input yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan elemen-elemen pada layar komputer melalui sentuhan. Dengan menggunakan jari atau stylus, pengguna dapat memilih, menggeser, dan memasukkan data ke dalam sistem komputer. Touchscreen adalah jenis layar komputer yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer
menggunakan sentuhan. Layar ini memiliki lapisan sensitif terhadap tekanan yang dapat mendeteksi posisi dari tekanan atau sentuhan pengguna. Nah, kemudian ada yang namanya trackpad. Trackpad ini berfungsi mirip dengan mouse, tetapi pengguna menggeserkan kursor dengan menelusuri permukaan sensitif pada trackpad menggunakan jari. Kemudian juga dilengkapi dengan gestur multitask yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aksi dengan menggunakan beberapa jari seperti zoom in dan zoom out. Nah, ada juga contoh lainnya adalah webcam. Webcam ini adalah perangkat input yang digunakan untuk merekam gambar atau video melalui kamera yang terhubung dengan komputer. Webcam umumnya digunakan untuk konferensi video, panggilan video, atau pengambilan gambar dan video secara real time. Selain itu, masih banyak terdapat contoh-contoh dari input device ini. Misalnya ada mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Kemudian ada flash disk yang merupakan perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi mulai dari 512 MB, 2 GB, 4 GB, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada joystick. Joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Selanjutnya ada modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem bervariasi, ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Ada lagi nih CD alias compact disc. CD atau compact disc adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil di bagian tengah. Kemudian ada digitizer yang merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang tersambung pada komputer. Alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Kemudian ada scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat Anda ingin memindahkan data berbentuk hard file
pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer yang hasilnya berupa gambar atau file PDF. Bila dikombinasikan dengan printer, scanner bisa digunakan memindai menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Nah, selain dari semua yang telah disebutkan tadi, sebenarnya masih begitu banyak lagi contoh-contoh dari input device ini. Namun, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.